Itu kan ada beberapa orang kumpulan gahar di sana. Nah, ini yang gua bilang bahwa aktor itu harus ada kesepakatan, nggak bisa. Oh ya udah gue dapat peran terus kita reading bareng terus kita langsung take shoot ambil gambar, nggak gitu loh. Tetap harus ada kesepakatan lah. Kok aktor jadi ada kesepakatan? Memang harus ada kesepakatan, karena kalau tidak ada kesepakatan bakal jadi flat karakter semua. You guys, welcome back di my YouTube channel di konten The Art of Acting, guys. Ini ada film lagi yang menarik buat kita bahas bersama-sama, guys. Tentunya sebagai bahan pembelajaran untuk menjadi seorang aktor yang lebih baik, guys. Jadi film kali ini berjudul Kupu-Kupu Kertas. Begono, guys. Jadi yang main itu ada Amanda Manopo, Chico, terus Iwaka sama siapa lah? Reza Arab, guys. Jadi ini tuh yang nyeritain kekejaman waktu zaman PKI gitu, guys. Oke, seperti apa pembahasannya? Mari kita sikat filmnya, guys. Oh, yang belum nonton dulu, guys. Filmnya ya, biar relate aja. Oke, kita coba lihat. Ini opening awalnya udah ngomongin sudah dijelaskan di sini bahwa di Banyuwangi kelompok Bromo Corah dikerahkan untuk mengambil alih lahan secara paksa, memperburuk konflik yang sudah memanas. Oke, karena sudah ada opening ke penjelasan daerah, berarti otomatis dong implementasi gua berarti ini kental akan suasana Banyuwangian. Lanjut, ini modal nih buat untuk nanti kita bahas lebih detail ya. Kisah hidupku sebenarnya terlarang untuk diceritakan. Tapi ingin kukabarkan pada banyak orang betapa rapuhnya manusia. Aku sendiri tidak mengerti apa yang ingin ditaklukkan. Hidup di tengah kerasnya benturan keyakinan, perebutan tanah, kekuasaan yang akhirnya saling memakan. Balik lagi, ini sebetulnya udah pernah gua bahas juga di kontennya Bumi Manusia kalau nggak salah, di kontennya Bumi Manusia. Jadi opening meskipun entah apapun itulah istilahnya, tapi gua sering bilang kalau dalam sebuah garapan kalau ada opening yang berbentuk narasi gitu ya, narasi di sana teksnya adalah narasi, cara pelontarannya yang harus berbeda, bukan seperti membaca dialog. Karena gini loh, membaca puisi, membaca narasi, membaca dialog itu ada tekniknya tersendiri. Ya kalau dialog ya seperti biasa aja, dialog sehari-hari pun ya dialog seperti biasa. Nah, untuk konteksnya membaca puisi dan membaca narasi itu ada teknikalnya sendiri-sendiri gitu, yang harus si aktor itu cari dan si aktor itu olah terus gitu loh. Karena gini, untuk opening, balik lagi, untuk opening narasi di sini itu nggak masuk ke latar adegan, jadi hanya menceritakan garis besar bahwa ini tuh bakal mau nyeritain apa sih.
entah mau temanya, entah mau menggambarkan temanya, entah menggambarkan apanya. Yang jelas si narasi itu di luar ruang lingkup si adegan. Jadi benar-benar hanya nyeritain aja, dan itu seharusnya membacanya dengan penuh ya, bisa dikatakan dengan penuh puitis, terus penuh dengan taktikal, tapi dengan tadi kita udah belajar dari si Iqbal waktu membaca prolog awal. Prolog, istilah-istilahnya baru muncul lagi, soalnya udah lupa inget juga. Nah, prolog awal itu diucapin. Nah, ini pun sama, maksudnya si Iqbal sama halnya dengan si Amanda waktu baca prolog ini, baca narasi ini, kayak kayak menceritakan bahwa ini tuh udah masuk adegan, dan seharusnya lepas aja. Lepas, lebih enjoy, dan benar-benar harus ngebawa ketika si penonton ngelihat prolog awalnya itu dan mendengar prolog awalnya itu, harus benar-benar ngebawa suasana penonton untuk lebih siap menonton adegan berikutnya gitu loh. Itu yang jadi harus digali oleh susah juga kalau misalkan ya harusnya langsung dicontohin gitu ya. Cuman maksudnya gini aja penjabarannya, untuk pembacaan narasi atau prolog awal itu ada teknik khususnya. Jadi nggak semata-mata kita kayak baca dialog biasa. Dan teknik teknik pengeluaran suaranya pun nggak cempreng kayak gini. Ini kelihatan gue dengernya itu capek, kalau istilah musik itu cempreng gitu loh. Jadi capek aja dengernya, nggak berat, bukan berat dalam artian pakai teknik diafragmanya pun kurang. Harusnya kalau ketika ngomongin teknik bagaimana cara pembacaan prolog atau pembacaan narasi itu jangan pakai suara di tenggorokan, pakainya suara diafragma biar enak, smooth kedengerannya. Karena benar-benar harus nyentuh ke penonton. Ini prolog awal. Jadi sikap penonton istilahnya mah harus membuat jatuh cinta pada pandangan pertama itu ya harus lewat prolog. Prolog awalnya itu harus benar-benar bagus. Itu ya. Jadi tolong bedain. Tolong mungkin nantilah kalau misalnya ada waktu kita lebih mendalam lagi untuk memang sih harusnya langsung to the point, langsung praktek. Cuman ya step by step lah, ini kita kasih jabaran awalnya dulu. Jadi untuk tegasnya, untuk jelasnya, antara pembacaan dialog, pembacaan prolog atau narasi, dan pembacaan puisi itu semua beda teknikal cara pelontaran kata-katanya atau pelontaran dialognya. Oke, tolong dipahami itu. Kita lanjut. Nah, ini udah tim Garong lah. Gua sebut ini tim Garongnya. Pemimpinnya si Iwaka. Oke, kita ini dulu ya. Kita bedah dulu ininya. Jadi kalau misalkan ini, gue sebutnya ada tokoh utama. Ini kan tokoh utamanya itu si Amanda Manopo sama si Chico Kurniawan. Sama peran pendukungnya nih. Kan gue kemarin sempat bilang di konten-konten gue sebelumnya bahwa semua yang terlibat dalam sebuah garapan, entah itu garapan apapun, entah itu garapan teater, entah itu garapan film, semua aktor apapun itu istilahnya membawa peran penting tersendiri untuk kesuksesan, untuk kelancaran garapan tersebut gitu loh. Jadi semuanya berperan penting, saling mendukung semuanya istilahnya. Jadi istilahnya sebagus apapun tokoh utamanya, kalau misalkan si tokoh pembantunya atau tokoh pendukungnya kurang istilahnya kurang unjuk gigi lah, aktingnya kurang greget, kurang gemes, ya bakal nggak jadi apa-apa, tetap bakal ngancurin si acting si tokoh utamanya. Itu sudah hukum alamnya di sana. Nah, di sini gini, ini itu adegan perompak lah gue bilangnya, si tim Garung. Terus ada beberapa tokoh di sini, yaitu ayahnya yang ayahnya jadi si Amanda Manopo itu si Iwaka. Terus nanti ada
tangan kepercayaannya si Iwaka itu ada si Reza Arab sama peran pembantunya si kroco preman sialannya itu. Nah, itu kan ada beberapa orang kumpulan gahar di sana. Nah, ini yang gua bilang bahwa aktor itu harus ada kesepakatan, nggak bisa. Oh ya udah gue dapat peran terus kita reading bareng terus kita langsung take shoot gambar, ambil gambar, nggak gitu loh. Tetap harus ada kesepakatan lah. Kok aktor jadi ada kesepakatan? Memang harus ada kesepakatan, karena kalau tidak ada kesepakatan bakal jadi flat karakter semua. Apalagi di sini jelas peran antagonisnya dipegang sama kelompok ini, peran antagonisnya ya. Sedangkan peran antagonis itu seharusnya banyak sekali ornamen yang bisa diolah, banyak sekali peran yang bisa diolah. Nah, salah satunya ini gue bahas dulu si Iwaka ya. Si Iwaka ini salah satunya dia itu udah bener nih, dari make up karakternya udah sangar lah, dari kostum udah urakan, udah sangar banget. Terus dia pun memakai gestur distorsi itu jadi penghancuran semuanya, penghancuran itu kayak misalkan kalau si Iwaka gue lihat di videonya itu kayak kakinya itu terpincang-pincang, tapi yang jadi sayangnya itu adalah dia itu tidak mendistorsi, suaranya pun sama. Jadi hanya mendistorsi tubuh, tidak mendistorsi secara keseluruhan. Yang gua implementasi gua, kalau misalkan si Iwaka itu bisa mendistorsi semuanya, gua acungi 10 jempol kalau 10 jempol, seriusan. Terus oke, segitu dulu ya, kita ini dulu, lanjutin dulu, coba lihat lagi. Nah, ini para petaninya lagi disiksa sama si para perompang. Nah, terus kayak si Reza tadi monggo nyelengkang kakinya si petani yang mau kabur. Aduh, itu apa ya? Gak dari segitu aja, maksudnya jadi karakternya pun jadi sama aja dengan karakternya yang para keronco-keronconya. Kan harusnya ada beberapa tahapannya si Iwaka, tahapannya si tangan kanannya si Reza, terus kroco-kroconya. Nah, si Reza tadi itu cuman monggo terus nyelengkang kaki aja udah kayak kroco-kroco yang lain itu, nggak ada pembedaan bahwa dia itu di atas mereka loh. Lu itu peran pendukung yang penting, yang sentral loh gitu loh. Maksudnya nggak ada pembeda di sono. Harusnya kasih pembeda apapun itu gitu loh. Kalau misalkan si Iwakanya aja udah didistorsi dari gerak dari gestur tubuh, ya harus dilakukan, cuma tinggal janjian, kesepakatan biar nggak jadi flat karakter. Ngobrol lah sama si Iwaka, si Reza nih, ini gini, lu nanti karakternya mau kayak gimana? Gue coba mau ini ya biar nggak sama. Itu yang dibutuhkan, kesepakatan yang dibutuhkan oleh seorang aktor harusnya. Oke, kita lanjut dulu. Jangan sekali-kali balik ke lahan ini. Ya, maksudnya kayak apa ya? Ngerti gak sih maksud gue? Maksudnya flat karakternya itu jadi nggak kelihatan mana bos, mana bawahan gitu loh, mana tangan kanannya. Kayak tadi si Reza nih, gue bahas dulu si Reza. Terus dia tuh megang kepala si petani ini, terus lihat nggak kelihatan sadisnya gitu, karena ini kan itu pengen memperlihatkan kesadisan zaman dahulu gitu. Maksudnya pribumi yang dalam tanda kutip PKI ini bener-bener sadisnya itu kurang nampak. Nggak bisa cuman dari sekedar megang kerah bajunya atau misalkan gemplang atau pukul. Nggak, sadisnya itu ya sadis yang
nggak nampak gitu loh, kurang kelihatan sadisnya nih si Reza karena nggak dibantu sama actingnya, nggak dibantu sama sama penguatan karakternya gitu loh. Hanya dari tadi dari dialog megang si petaninya aja, lihat yang kebayang sama gue udah sambil cari sumber referensi ketawa, misalkan ambil ketawa Joker kayak entah ketawa siapa kayak yang benar-benar menakutkan gitu. Bahkan kalau misalkan ya ini hanya contoh aja ya, maksudnya untuk nyari sumber referensinya. Gue pengen ambil contoh ketawa kuntilanak misalkan. Sambil diusap-usap. Jangan kayak terlihat seperti kekerasan gitu loh. Karena tahu kok itu dia itu orang jahat. Penonton itu pertama kali lihat aja dengan situasi tadi keronconya lagi ngobrak-ngabrik kita aja udah tahu kok. Nah, pertegas lagi, perdalam lagi gitu loh dengan aktingnya yang lebih diperkuat lagi oleh si Iwaka dan si Reza Rahardian, si Reza Arab ini gitu loh maksud gua. Jadi ketawa diusap dulu, lihat sambil ketawanya itu ketawa yang kan gue udah pernah bilang ya, maksudnya dari ketawa pun banyak. Nah, dari ketawa bahagia, ketawa senang, ketawa sedih, ketawa ketawa psikopat. Nah, ketawa psikopat itu yang kayak gimana ya, carilah sama aktor. Banyak sumber yang bisa kita pelajari gitu loh. Ini dari intonasi, dari karakter vokal, dari gestur tubuh, nggak jelas ini peran si Reza ini. Kayak kita, nah terus si Iwaka ini yang, aduh, gue bener-bener ini kan harusnya poin mata penonton itu langsung satu tujuannya itu sama si Iwaka harusnya. Ketika dia dialog apalah tadi, terus ngeiniin celurit ke pipi si petani sampai berdarah, nggak jadi apa-apa, sadisnya jadi ya sadis biasa aja gitu loh maksud gue. Balik lagi itu film psikopat. Coba nggak tahu ini balik lagi gue udah berapa kali bilang di video-video gue sebelumnya bahwa begitu pentingnya seorang aktor harus ngambil sumber referensi yang jelas untuk jadi panutan dia dalam berakting, dalam menentukan karakter. Harus jelas sumbernya, harus ada. Ini enak banget si Iwaka ini, aduh sayang aja gitu loh, maksudnya dia gesturnya udah dibikin kayak bener-bener preman, terus ada distorsi dengan dengan pincang di kakinya, terus dia ngejambak terus ada dialog apalah tadi itu dialog, terus si celuritnya itu dikenain ke pipi si petani ini. Yang kebayang sama gue ini benar-benar psikopat. Cari psikopat, tokoh psikopat. Ya orang psikopat itu bisa kalau udah gue pernah baca berita dan baik itu di mancanegara atau di dalam negeri, orang yang psikopat itu bisa dia ngegorok atau memutilasi orang itu sambil ketawa. Nggak jadi marah-marah, mukanya itu nggak galak-galak amat, muka peri, penuh senyuman, dialognya pun penuh dengan keindahan, tapi dia sambil ngegorok, itu lebih dapet misalkan dialog ya bla 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 bla, aduh sayang bla bla bla, tapi sayangnya sambil ngeret nganuin celuritnya. Si balsek ya, greget aing. Nah terus ini tadi udah ya masalah gestur si Iwaka sama si Reza, karakternya. Terus gue pengen bahas juga di masalah logat kedaerahannya. Jadi gini,
kan Jawa itu banyak. Jawa itu banyak, ada Jawa Tegalan, ada Jawa apa Tegal sama apa sama Sema enggak ya. Intinya Jawa kan banyak ya, maksudnya ada Yogyakarta, Yogyakarta, terus Klatenan, terus Suraboyoan. Jadi pokoknya setahu gua logatnya itu beda-beda. Kosakatanya pun beda-beda. Nah, ini tadi sudah dijelaskan di awal cerita memakai prolog awal dengan tulisan latar daerah yang diambil pada film ini adalah di Banyuwangi. Searching dong orang Banyuwangi, kalau enggak datang langsung orang ke Banyuwangi, bersenggamalah langsung dengan orang Banyuwangi, perhatikan orang-orang sana kalau berbicara itu seperti apa, logatnya itu kayak gimana. Coba kalau misalkan orang Banyuwangi disuruh ngomong bahasa Indonesia, ada kedengeran logatnya atau enggak. Nah itu dicontoh sama aktor. Itu yang maksud gua, sumber pencarian itu dicari. Udah dicari, praktekin, tempelin. Oh gua nemu nih, misal nih contoh konkretnya gini. Gua datang ke Banyuwangi misalkan untuk nyari sumber referensi ya, sumber referensi untuk pendalaman karakter gua nih. Terus gua ngobrol nih sama petani, gua ngobrol sama tukang beca, gua ngobrol sama tukang jagal lah. Kan ada beberapa profesi, ada tukang jagal ayam, terus ada petani, tukang beca misalkan. Ngobrol tuh dari beberapa genre pekerjaan itu, terus dari beberapa ininya ngobrol. Perhatiin tuh ketika dia ngobrol, perhatiin, oh logatnya kayak gini, si A logatnya kayak gini, si B logatnya kayak gini, si C logatnya kayak gitu. Udah semakin deket, langsung lebih ini lagi, lebih dalam lagi. Coba dong ngobrol banyak pakai bahasa Indonesia. Oh, kalau ngomongnya bahasa Indonesia, logatnya tetap di bawah, logatnya tuh kayak gini. Nah, gitu loh maksud gue, aktor itu harus serajin itu. Gak semena-mena lu dapet naskah, lu dapet peran, terus lu dapet naskah, reading, silakan apalkan dialognya ya di rumah. Bak aja di rumah ngapalin dialog. Aduh, dialog ini kan enggak apa ya, aduh. Enggak semudah itu. Please. Ini gua harus beberapa kali tidak akan pernah bosan-bosan buat ngomong film aktor kita itu lagi krisis aktor yang bener-bener mau nyari, yang mau bener-bener mendalami perannya itu bener-bener serius. Kita itu lagi krisis. Kok krisis? Kan film di Indonesia banyak. Ya banyak, tapi kejarannya bukan lagi untuk memajukan film Indonesia, tapi untuk mendapatkan keuntungan saja. Karena masyarakat Indonesia banyak. Hampir 300 juta jiwa lebih. Beres kalau ngambil keuntungan mah ngambil aja udah. Film horor misalkan, ceplak ngambil film horor. Tapi ya gitu, dapat keuntungan tapi nggak jadi apa-apa di film Indonesianya gitu loh. Kita itu lagi krisis aktor. Oke. Lanjut. Sing paran-paran Kang. Aku cuma mau ngobatin. Nah, terus tadi kan ketemu sama si Amanda. Terus si Amanda ini
kayak dia tuh si petani itu kan kabur, disuruh pergi, terus ketakutan ketika ngelihat si Amanda menenangkan. Nah itu kayak aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Aduh, ini si Amanda kan kita belum bahas nih. Mulai dari mana dulu ya? Ini kemunculan awal ya, gimmick kemunculan awalnya aja sudah tidak membuat gue terkesan. Sorry bukannya menghina ya, maksudnya ini gue lagi ngebahas keaktorannya, maksudnya iya lagi apa ya, nggak dapat apa ya, ya yang seperti yang kemarin gue bahas gitu teman-teman. Kemunculan gimmick awal itu adalah sebuah challenge bagi seorang aktor. Kalau gimmick awal kemunculannya aja sudah tidak menjadi apa-apa, ya sulit. Ya apa yang mau dikasihin lagi gitu loh, maksud gue. Ini dari tafsir peran, dari tafsir dialog, dari karakter vokal, gestur tubuh, lontaran dialeknya pun kayak bukan seakan-akan, tapi gue liatnya sama ya Amanda yang lagi acting, bukan dia sedang berperan sebagai apa di sini misalkan. Gue liatnya ya ini si Amanda lagi acting biasa aja. Nggak ada bedanya dengan dia waktu main sinetron, nggak ada bedanya dengan dia bedanya dia dengan film-filmnya yang sebelumnya gitu loh. Ya sama aja gue lihat nih. Ada sih sedikit berbeda dari logat dan kosakata tadi, Pul pakai bahasa Jawa. Tapi balik lagi, yang lu ambil logat mana? Banyuwangi dan Jogjaan itu beda loh. Ngambil sumbernya dari mana? Siapa? Sosok siapa yang kamu lihat? Aduh, pening pelaing. Lanjut.